Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Emilia, NIM 210222160, kelas reguler 5 Administrasi Publik. Baik, di sini saya akan menjelaskan 10 poin yang telah dikirimkan oleh Ibu, yang dimana yang pertama yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan pemurnian dan pembaharuan dalam Islam serta dalam hal apa keduanya dapat diberlakukan. Baik, yang pertama, pemurnian berarti proses atau tindakan memurnikan sesuatu darinya supaya menjadi bersih. Sedangkan pembaharuan atau modern di dunia Islam adalah upaya-upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan yang ditimbulkan kemajuannya oleh ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Hal ini juga dapat berlaku dengan merupakan suatu keharusan yang terjadi dalam siklus kehidupan dengan tujuan memperbaiki segala persoalan sosial keagamaan Islam dengan yang ada di masyarakat serta berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun sains dan teknologi modern. Dan selanjutnya yang kedua yaitu sebutkan dan jelaskan tokoh-tokoh pembaruan dalam dunia Islam serta pokok pemikirannya. Yang pertama, Muhammad Ibnu Abdul Al-Wahhab, yang dimana pokok pikirannya yaitu yang pertama, hanya Al-Quran dan hadis selain yang merupakan sumber asli, dan yang kedua taktik kepada ulama yang tidak dibenarkan, dan ketiga pintu istijab terbuka. Selanjutnya Jamaluddin Al-Afghani, mohon pokok pikirannya adalah bermula dari perjalanan panjang dalam melakukan perubahan di negeri Islam yang umumnya mempunyai permasalahan umum yaitu mengalami penjajahan pendidikan serta relasi akidah. Dan selanjutnya Muhammad Rashid, yang dimana ridho pokok pikirannya itu dalam ilmu keagamaan, pendidikan, dan politik. Dan yang terakhir Muhammad Abdullah, yang dimana pokok pikirannya yaitu termasuk pendidikan, politik, dan taktik dan istijab. Dan yang ketiga, sebutkan teori terkuat menurut kalian masuknya Islam di Nusantara dan bagaimana pula prosesnya. Menurut saya yaitu teori Arabia, yang dimana prosesnya itu masih menurut Thomas B. Arnold, malahan atau bukan satu-satunya tempat asal Islam ketika mereka dalam perdagangan barang sampai timur sejak awal abad ke-17 atau 8 Masehi. Hal ini didasarkan pada sumber Cina yang mengatakan bahwa menjalankan akhir abad ke-7 seorang pegadang Arab menjadi pemimpin sebuah pemukiman Arab Muslim di pesisir pantai barat dan Sumatera. Dan yang keempat yaitu jelaskan secara rinci sejarah didirikannya Muhammadiyah dan profil singkat dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang dimana sejarah didirikannya Muhammadiyah ini didirikan pada tanggal 18 November 1912 di Desa Kauman, Yogyakarta. Organisasi ini didirikan oleh Kak Ahmad Dahlan, tiba dari Mekah Suci dan memiliki nama arti Muhammad Ahmad Darwis. Faktor pendorong didirikannya Muhammad ini ia bermula dari beberapa kenyataan dan keprihatinan sosial regulius dari moral biaya Haji Ahmad Dahlan, yang dimana diberikan untuk mematikan acara imam Islam yang dianggap banyak dipengaruhi hal-hal mistis. Adapun profil Kiai Ahmad Dahlan yaitu Kiai Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis ini lahir di Yogyakarta 1 Agustus 1968 dan meninggal di Yogyakarta 23 Februari 1923 pada umur 54 tahun. Adalah seorang pahlawan nasional Indonesia, adalah putra keempat dari 7 bersaudara dari keluarga Kiai Abu Bakar dan nama kecilnya yaitu Muhammad Darwis. Dan yang selanjutnya yang kelima yaitu jelaskan apa yang dimaksud NKH Muhammadiyah dan apa isi kandungannya. NCH Muhammadiyah landasan ideologi atau landasan ideologi persyarikatan Muhammadiyah dalam bentuk dokumen yang berisi cita-cita hidup, keyakinan. Adapun kandungannya yaitu prinsip dasar pandangan Muhammadiyah ini bersifat ideologi, paham agama, dan bagaimana fungsi dan misi Muhammadiyah di mana dipresentasikan dalam kerangka negara kesatuan Republik. Dan yang keenam yang dimana jelaskan hakikat dan sifat Muhammadiyah yang Anda pahami. Fungsi Muhammadiyah sebagai landasan pedoman dan pegangan setiap umat Muhammadiyah ialah bahwa cita-cita terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, adapun hakikatnya sebagai sebuah bentuk dari entitas permanen yang dimiliki oleh Muhammadiyah, yang dimana pelaksanaannya benda di bagian daripada puncak
instansi permanen yang seperti Anyaman Tasbiah. Dan yang ketujuh yaitu apa tujuan dan fungsi dari ADE-ART Muhammadiyah serta apa yang menjadi identitas dan asas pergerakannya. Baik, bagi persyaratan Muhammadiyah anggaran dasar berfungsi sebagai jiwa dan semangat pengabdian serta tujuan perjuangan sebagai dasar berdirinya organisasi, dan adapun ayat yang mempunyai fungsi yaitu bagi eksistensi organisasi Muhammadiyah ini, yang dimana asas identitasnya yaitu persyarikatan Muhammadiyah yang dinyatakan sebagai pergerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar serta gerakan tajwid yang berkaidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang selanjutnya yang ke-8 yaitu bagaimana sistem organisasi di Muhammadiyah yang Anda ketahui. Struktur organisasi Muhammadiyah ialah disusun bertingkat dari bawah yaitu ranting cabang, daerah, wilayah, dan pusat kedudukan yang penting dalam sebuah perikatan, bahwa hal ini sangat penting karena merupakan ujung tombak dalam sebuah persyarikatan ranting yang merupakan kesatuan anggota di suatu tempat atau kawasan yang terdiri dari sekurang-kurangnya 5 orang yang berfungsi dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan anggota. Dan selanjutnya yaitu yang ke-9 yaitu apa itu organisasi otonom Muhammadiyah dan sebutkan ortom Muhammadiyah yang ada. Organisasi otonom atau ortom Muhammadiyah adalah organisasi atau badan yang dibentuk oleh persyarikatan Muhammadiyah yang tertentunya, dan dalam bidangnya dia memiliki bimbingan dan pengawasan yang diberikan hak dan kewajiban untuk mengatur rumah tangganya sendiri dan membina warga persyarikatan Muhammadiyah ya tentu. Dan adapun dalam hal-hal bidangnya yaitu yang pertama satu yaitu Aisyah, yang kedua Pemuda Muhammadiyah, yang ketiga Naisyatul Asyia, dan keempat Ikatan Pelajar Muhammadiyah, yang kelima Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan keenam Hisnul Watab, dan ketujuh Taksuci. Yang ke-10 apa yang membedakan Muhammadiyah dengan organisasi Islam yang lain seperti NU, Wahda Islamiyah, dan sebagainya. Yang itu salah satunya yang membedakan organisasi Muhammadiyah dengan organisasi yang lain adalah kajian ekstranya terhadap amalia ataupun warga Muhammadiyah agar sesuai dengan sunnah. Baik, itu penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan ucapan fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.